Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pemrograman akuntansi 1 ya. Kali ini kita sudah masuk ke dalam pertemuan 9 setelah UTS. Nah, di sini untuk project Laravel-nya sendiri kita membuat project baru ya di sini karena kita udah nggak pakai project yang kemarin, kita di sini bikin project baru sampai nanti project barunya jadi sebuah website di akhir gitu ya, di pertemuan 12 kurang lebih. Nah, di sini untuk pertemuan 9 kebetulan membahas tentang project baru, login dan home admin ya. Di sini pertama saya bahas tentang templating. Templating di sini teknik dalam pemrograman web yang mana menggunakan template dasar untuk merancang antarmuka atau user interface. Ya, nanti user interface-nya di sini direpresentasikan dengan HTML dan CSS gitu ya. CSS itu Cascading Style Sheet. Oke, di pembahasan kali ini gimana caranya kita bahas penerapan templating dalam framework Laravel. Nah, yang pertama di sini diminta membuat project baru Laravel dulu ya. Di sini berarti kita harus buat project Laravel baru. Kita masuk ke dalam CD, terus C, exam, terus di sini htdocs. Nah, setelah di sini kita masuk ke dalam htdocs-nya. Setelah itu kita ketik perintah untuk pembuatan Laravel baru ya, sama seperti waktu di pertemuan 1 ya, kita buat Laravel SIA. Oke. Nah, di sini kita ketik dulu composer create terus project prefer this, terus di sini Laravel sama dengan di sini kutip, terus ini 7.0, lalu kutip lagi di sini nama project Laravelnya. Oke, nah di sini Composer create project untuk pembuatan Laravel baru, prefer this agar kita bisa menggunakan Laravel versi 7. Project SIA adalah nama projectnya, dan ini kita enter aja. Kita tunggu ya sampai semua prosesnya selesai, dan ini balik lagi tergantung koneksi internet sama seperti waktu di pertemuan 1. Jadi kalau koneksi internetnya agak lama ya berarti ditunggu aja, harap sabar gitu ya. Dan ini kita tunggu sampai semuanya selesai diinstalasi ya. Kita bikin project baru tergantung dengan koneksi internet cepat atau lambatnya. Baik, kita installing dulu. Nah, di sini saya keterangannya loading from church ya. Jadi kalau kalian belum pernah install project SIA itu harusnya loadingnya sampai 100% gitu ya. Tapi karena di sini sebelumnya saya udah pernah coba dan projectnya udah saya hapus dan sekarang baru saya bikin lagi. Jadinya loadingnya dari cache yang sebelumnya gitu, karena historinya masih ada gitu ya. Jadi nggak perlu downloading lagi dari internet. Oke, nah di sini sudah selesai untuk pembuatan project baru Laravelnya ya. Nah, sekarang kita masuk dulu nih. Di sini kita diminta suruh masuk ke dalam project SIA-nya. Oke, sudah masuk ke dalam folder project SIA. Perintah yang dilakukan selanjutnya adalah composer install. Nah, sama seperti yang kemarin juga ya di pertemuan 1. Composer install. Oke. Setelah itu nanti hasilnya bakal seperti ini ya untuk composer installnya. Nah, ini sudah selesai untuk composer installnya. Terus setelah selesai semua, kita bikin database baru dengan nama project SIA. Oke, kita bikin dulu database baru ya dengan nama project SIA. Di sini kita ke arah PHP admin. Oke, kita buat baru di sini database-nya dengan nama project SIA. Ini kita copy aja. Ya, gini, project SIA ya. Kita buat hanya database-nya aja ya yang dari PHP admin. Kayak tabelnya ini nggak usah. Jadi kita cuman butuh database-nya aja karena nanti tabelnya dari migration ya. Tabelnya dari migration, lalu isi datanya dari seeder. Oke, nah di sini kita diminta
pengaturan koneksi dengan cara buka file env yang ada di Visual Studio Code. Oke, ini saya open folder dulu proyeksinya di sini. Oke, nah di sini file env-nya yang diminta ganti ya. Env itu kalau di pertemuan 5 kemarin yang diminta ganti untuk ke dalam database-nya ya. Nah di sini yang diganti ini menjadi Projexia. Oke, setelah itu nggak ada yang diganti lagi ya. Root 3306 127. Oke, ininya MySQL. Nah ini berarti sudah selesai untuk ganti database-nya. Proses selanjutnya adalah membuat user authentication. Nah di sini autentikasi berasal dari kata asli ya, original. Jadi di sini untuk memastikan keaslian atau kebenaran, sehingga user authentication nanti memastikan keaslian atau kebenaran pengguna yang mengakses aplikasi. Nah, biasanya ini buat login ya gitu. Jadi kayak kita ada autentikasinya lah pada saat kita mau login ke dalam sebuah aplikasi gitu. Nah, di sini kita coba buat dulu untuk user authentication-nya pada Laravel. Langkah pertama itu kita ketik ini composer. Kita balik lagi ke CMD berarti ya. Di sini composer terus require Laravel UI. Terus di sini 2.4. Nah, di sini kita tunggu penginstalan si user authentication-nya sampai selesai. Gitu ya. Kalau sudah selesai nanti sampai use the composer phone command to find out more. Oke, nah di sini sudah selesai untuk composer require Laravel UI 2.4-nya. Lalu perintah selanjutnya adalah ketik di sini php artisan UI foo terus min out untuk autentikasinya. Nah, di sini perintah di atas digunakan untuk membuat beberapa file yang digunakan user authentication seperti login, register, dan lupa password. Jika perintah tersebut berhasil dijalankan, tampilannya kayak gini ya, sama seperti yang saya buat. Nah, di sini bisa kita cek file-filenya di dalam app http controller out gitu, atau di resource view out itu juga ada gitu ya. Nah, bisa kita cek di sini app terus http controller, di sini ada out-nya, terus di resource-nya juga ada ya, di resource view out-nya juga ada. Di sini udah langsung terbuat gitu ya file secara otomatis. Untuk autentikasinya, nah di sini untuk melihat hasilnya, buka web browser lalu masukkan pada URL browsernya seperti ini. Maka tampilan awal project Laravel akan menjadi gambar seperti ini. Nah, ini ada tampilan login dan registernya ya, tambahan user authentication yang dihasilkan. Nah, sekarang kita ke browsernya, kita coba. Sepertinya mungkin belum bisa ya, karena PHP Artisan Serve-nya belum saya jalankan. Jangan lupa teman-teman jalanin PHP Artisan Serve-nya dulu. Nah, ini sudah ada login dan registernya ya di sini. Login, register. Untuk tampilan Laravel-nya di sini. Kita lihat tampilan halaman loginnya kurang lebih seperti ini, dan registernya kurang lebih seperti ini, sama seperti yang ada di modul ya. Gitu. Jadi ini udah sama gitu, dan kita nggak perlu buat lagi tampilan login, tampilan register, pakai fungsi yang tadi aja untuk autentikasi karena filenya langsung terbentuk secara otomatis. Nah, di sini kita lihat untuk form login yang sudah ada ya, pakai fungsi authentication masih berantakan karena belum memiliki template. Nah, oleh karena itu kita buat tampilan login agar lebih bagus ya. Di sini proses selanjutnya adalah templating. Nah, templating di sini yang akan dibahas adalah template Bootstrap admin ya. Template tersebut kita dapat download ya. Kita bisa download di website Bootstrap gitu ya. Jadi kita bisa download template Bootstrap yang sudah disediakan oleh berbagai macam website gitu. Jadi kita nggak perlu pusing mikirin desain mau template-nya kayak gimana nih, mau bikin websitenya kayak gimana nih gitu ya. Jadi bisa kita download aja di Bootstrap, atau bisa pakai template CSS nih kalau emang bener-bener teman-teman mau bikin
manual ya CSS. Padahal kalau CSS bikin manual itu codingannya lumayan banyak gitu, dan kita juga butuh pemahaman lebih ya untuk belajar lagi CSS-nya nanti. Nah, di sini pembahasan kali ini template-nya udah disediakan dengan nama folder template yang berisi file seperti di bawah ini, asset dan home. Nah, ini link untuk download template-nya gitu ya. Jadi ini sudah disediakan template project SIA. Nah, sekarang kita coba buka aja di sini untuk link download-nya. Yang teman-teman download nanti di sini adalah home ininya ya. Tinggal klik kanan lalu download. Setelah itu asetnya juga klik kanan lalu download. Nah, ini file yang nantinya akan kita gunakan untuk templating gitu ya. Setelah filenya di-download di sini, nanti kita lihat di sini. Nah, ini aset dan home-nya gitu ya. Sudah saya download sebelumnya. Ini saya coba ekstrak dulu. Oke, setelah itu di sini folder aset berisi kumpulan library yang akan mendukung tampilan pada template yang berisi CSS, JS, jQuery, gambar, dan sebagainya. File home merupakan file berisi kode untuk menampilkan halaman dashboardnya. Copy folder aset yang terdapat pada template lalu paste ke dalam folder project SIA public gitu ya. Nah, di sini asetnya yang ini diminta ke dalam C, exam, terus htdoc, project SIA public. Kita copy di sini. Ya, setelah pengopiannya selesai nanti copy file home-nya pada folder template lalu paste pada folder layout gitu ya. Nah, layout ini ada di mana sih gitu ya. Nah, kita lihat di sini folder home-nya kita copy ke dalam resource ya, view layout. Nah, di sini kita copy file home-nya ke dalam folder layout yang ada di dalam view, yang ada di dalam resource, yang ada di dalam project SIA juga udah pastinya gitu ya. Lalu ubah atau rename file home-nya menjadi layout.blade.php. Nah, ini kita ubah dulu. Berarti jadi layout.blade.php. PHP-nya udah ada gitu ya. Nah, sudah, terus kopinya juga sudah. Sehingga struktur directory sekarang menjadi seperti gambar di bawah ini, asetnya udah ada, layout-nya udah ada gitu ya. Nah, sekarang kita cek di sini ya. Di resource view layoutnya sudah ada layout blade. Lalu tadi di dalam ini ya, public asset, kita cek di dalam publicnya ini sudah ada aset. Oke, sudah ada juga gitu ya. Nah, sekarang menyesuaikan tampilan form login. Halaman login udah tersedia ya tadi dari pakai perintah yang PHP Artisan UI View Authentication-nya. Tapi belum disesuaikan dengan template yang ada. Untuk menyesuaikan tampilan halaman login pada templatenya, buka file login.blade.php yang ada di dalam folder resource view out. Nah, sekarang kita coba cari dulu resource view out. Di sini ada login ya, login blade. Nah, ini loginnya. Lalu ganti semuanya dengan kode yang ada di bawah ini. Nah, ini nggak perlu kita ketik ya, jadi kita copy aja, nggak usah pusing-pusing. Karena terlalu banyak kalau diketik nanti dan lumayan lama juga nanti ngetiknya gitu ya. Kalau teman-teman mau ngetik silakan, kalau saran saya sih ngopi aja biar nggak terlalu lama dan pengopiannya juga harus benar ya. Ya, terakhir sampai bawah sini. Oke, di save. Setelah itu untuk melihat hasilnya, klik login pada halaman depan Laravel, lalu masukkan URL login pada web browser atau masukkan ya. Jadi ini kita klik login. Oke, sudah berubah untuk loginnya. Tadi kan kalau diklik login baru register baru kayak gini ya, terus loginnya baru kayak gini juga tapi yang sama seperti di modul tadi. Nah, sekarang loginnya udah kita klik, tampilannya udah berubah, udah lebih rapi gitu. Berarti loginnya udah sukses. Nah, ini template-nya kita tinggal download aja sebenarnya mau template loginnya tuh kayak gimana gitu ya. Jadi ya combine antara authentication tadi dengan template yang ada di Bootstrap. Nah, selanjutnya kita mengisi data pengguna agar kita bisa login ke dalam webnya. Form tersebut kita belum bisa pakai karena belum ada data usernya. Nah, sekarang kita buka create user table PHP yang ada pada database migration. Nah, kita coba dulu
Di sini di dalam database ya. Database migration create user table. Nah, ini create user table-nya kita coba. Kemudian masukkan kode berikut ini. Nah, ini create user table.php. Ini kita copy aja. Biar nggak usah lama, kita replace aja semuanya. Oke. Terus setelah disimpan, jalankan perintah php artisan migrate melalui terminal. Oke, terminalnya karena tadi kita udah php artisan serve, berarti kita balik dulu lagi aja. cd c exam atdocs projectsia. Terus tadi perintahnya itu adalah php artisan migrate. Oke, migration table sukses. Gitu ya. Table user akan terbentuk di dalam PHP admin. Kita cek dulu. Di dalam projectsia ada table user harusnya. Nih, di sini ya. Strukturnya kita lihat. Oke, sudah sama ya, ada 11 field. Nah, di sini selanjutnya mengisi table user dengan menggunakan seeding. Buat file seeder baru melalui terminal dengan nama pengguna seeder. Oke, kita buat dulu di sini PHP artisan make seeder. Di sini pengguna seeder. Oke, seedernya sudah terbentuk. Lalu buka seedernya di dalam sini ya. Seeds-nya ini pengguna seeder. Nah, ini masukin kode ini kita replace aja dari yang sini semuanya. Oke, seedernya sudah. Setelah itu simpan file tersebut. Oke, kita simpan lalu kita eksekusi dalam cmd lagi. php artisan db seed kelas pengguna seeder. User data admin berhasil diinsert, database seeding complete successfully. Oke, nah di sini kita cek ya di sini apakah sudah ada datanya. Oke, udah ada ya administrator emailnya ini. Oke, nah di sini setelah file seedernya terbuat, nah sekarang kita diminta untuk menyesuaikan halaman home. Tapi untuk menyesuaikan halaman home ini kita harus login dulu ya, masuk ke dalam dashboard home admin. Jika form login dicoba menggunakan username sama password yang sudah didefinisikan tadi di atas. Jadi kita pakai password username-nya itu adminpa1@bsyscid. Terus penggunanya atau passwordnya ya. Passwordnya kita pakai admin. Nah, sekarang kita coba running di sini. Emailnya adminpa1@bsyscid. Terus passwordnya admin, kita login. Nah, ini kan sudah masuk ya ke dalam halaman home. Di sini you are login. Nah, sekarang kita lihat di sini kita diminta menyesuaikan template-nya karena tampilannya masih belum rapi nih, kayak gini doang ya, sama seperti di modul. Di sini kita sesuaikan dulu, buka file home.blade.php pada folder resource view. Di sini jadi home.blade.php. Nah, ini ya yang ada di resource view-nya. Terus ganti semua kodenya dengan kode berikut seperti ini. Oke, kita save lalu kita balik lagi ke sini, ini kita refresh. Nah, ini sudah jadi gitu ya. Padahal cuma ganti kode gitu doang, kodenya kok cuma dikit. Iya, karena kan kita pakai template yang sudah ada gitu ya dari tadi si asetnya. Gitu. Jadi udah diatur nih di sini. Template-nya langsung rapih nih kayak gini ya, mah. Enak-enaknya bikin apa? Bukan bikin ya, nyari template dari Bootstrap itu ya kayak gini. Kita udah tinggal pilih aja template-nya mau kayak gimana. Nanti dia tampil langsung gitu, codingnya udah ada. Kita cuma tinggal sedikit menyesuaikan aja. Nah, di sini penjelasan kodenya, extend layout digunakan untuk memanggil atau menggunakan kode layout blade.php yang tersimpan pada folder layout yang tadi, di mana file tersebut berisi kode master template Bootstrap yang digunakan. Oke, nah di sini nanti gunanya buat manggil yang ada di sini ya, yang ada di layout tadi, yang ada di mana ya? Coba saya cari dulu. Oke, di sini yang di layout blade.php. Nah, di sini layout blade.php-nya itu file ini berisi kode master template Bootstrap yang digunakan. Nah, master template Bootstrap-nya itu
kita ngambil yang mana gitu ya, karena di sini ini sudah dalam file ini semuanya itu sudah menggunakan template Bootstrap yang sudah disediakan gitu. Jadi itu sudah default ya. Terus section content di sini ya. Ini bertugas untuk mendefinisikan kode yang berisi tampilan halaman web. Setiap section harus diakhiri dengan end section. Setiap simpan perubahan tersebut, kemudian refresh browsernya. Jadi tampilannya sudah jadi kayak gini ya untuk hasilnya. Nah sekarang, oke, di sini buka file layout blade PHP yang berada pada folder resource view layout. Nah ini layout blade-nya ya. Gitu. Nah terus kemudian hapus codingan dari baris 173 sampai 178, ganti dengan kode add yield content. Oke, nah sekarang 173-nya di sini sampai 178 ini kita hapus, diganti dengan add yield dalam kurung content. Ini ya. Oke, setelah itu di sini fungsi yield content-nya digunakan untuk pemanggilan section content pada file home blade PHP. Penamaan add section dan add yield itu harus sesuai. Setelah disimpan, refresh kembali web browsernya, maka tampilan halaman home admin akan menjadi seperti di bawah ini. Nah ini tadi udah disimpan, sekarang kita refresh di halaman home adminnya. Oke, sudah berubah ya. Jadi selamat datang administrator, Anda berada pada halaman home admin gitu. Jadi ini diambil tadi dari file homeblade.php. Nah, sekarang kita lihat homeblade.php-nya dari sini. Ini konten ya, yield kontennya itu diambil tadi dari yang ada di asset ya. Jadi tiba-tiba langsung tampilannya kayak gini, teman-teman nggak perlu pusing. Kenapa? Karena itu semuanya ada di asset tadi. Nah, untuk mempertahankan tampilan template agar tidak berubah, maka jalur akses file pendukung CSS pada folder public asset harus dibuat statis. Ubah coding file layout blade PHP pada baris 13 sampai 17 dengan kode di bawah ini. Ya, kita ubah dari 13 sampai 17 di sini. Di layout ya, kita masih ke layout blade PHP. Di sini dari 13 sampai 17. Oke, sampai sini. Ini kita paste aja. Setelah itu di sini ada, oke, ubah lagi pada baris 221 sampai 239. Ini kodenya, kita paste aja. Oke, dari sini ya 221 berarti mulai dari sini karena barisnya agak ke bawah ya gitu. Jadi ini dari 222 berarti ya, 222 sampai 240. Oke. Setelah itu kita paste lagi. Nah, ini saya edit dulu jadi 222 sampai 240. Oke, setelah itu untuk menampilkan nama pengguna yang sedang login pada halaman home admin, ubah coding pada file layout blade PHP pada baris 149 150. Nah, sekarang kita coba ke 149 sampai 150. Ini ya berarti untuk nama penggunanya di sini 149 dan 150. Kita paste aja. Oke, setelah itu untuk membuat menu logout dapat berjalan sebagaimana mestinya, ubah script pada file layout blade PHP baris 216 dengan script di bawah ini. Oke. Tinggal terakhir kita ubah di baris 216. Nah, ini untuk logoutnya. Kita paste di sini. Ya, ini kita kesampingin aja ya karena ini ke samping harusnya. Terus di sini ada /a. Terus di sini ada form ID, terus di bawahnya ada CSRF. Oke, kita uji langsung aja ya di sini. Di browsernya kita refresh dulu. Oke, menu utama, sub menu 1 di sini sudah ada, menu 2, menu 3 dan menu 4. Ini bisa dikecilin gedein ya di sini karena tergantung dari bootstrap-nya. Nah, terus di sini ada administrator, ada profil dan ada logout. Kita coba logout. Select logout below if you are ready to end your current session. Kita klik logout di sini, baliknya ke dalam Laravel yang di awal.
gitu ya. Jadi kita klik login, masuknya ke dalam form login, kita klik login, masuknya ke dalam home admin, kita klik logout, baliknya ke dalam Laravel awal. Oke, jadi ini home-nya nih, gitu ya. Baik, mungkin cukup ya sampai di situ dulu untuk pembahasan pertemuan 9 karena kita hanya pembuatan login, templating gitu ya. Dan file-filenya di sini kita nggak perlu ngetik sebenarnya karena templating itu sudah disediakan oleh Bootstrap. Kita bisa pilih-pilih template sesuai kemauan kita mau yang kayak gimana. Terus untuk loginnya pun juga tadi sudah disediakan filenya ya di sini. Untuk standar login sih ini nggak perlu dijelasin ya karena codingannya tuh lumayan banyak gitu ya kalau dijelasin untuk tampilan loginnya. Kayak meta HTTP, meta name, terus di sini ada div class, terus lalu di bawahnya ada div classnya banyak banget gitu ya. Ini call LG6 itu buat apa? Nah di sini kan teman-teman semua udah pakai template yang sudah disediakan gitu ya. Jadi itu terkaitnya dengan yang di sana. Makanya tadi di dalam ini kan home ya di sini. Ini file login blade PHP-nya, login blade PHP-nya itu ya kita tinggal bikin aja sesuai kemauan kita maunya kayak gimana sih gitu ya. Nanti kalau teman-teman semua punya coding login sendiri ya mungkin bisa diimplementasikan di sini. Jadi nanti coding loginnya itu ya sesuai dengan yang teman-teman pengen gitu ya. Nah kalau untuk tugas project akhirnya nanti mau bikin loginnya seperti ini silakan, nggak masalah gitu ya. Baik, mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya. Saya akhiri videonya agar tidak terlalu panjang. Jika ada kesulitan silakan ditanyakan langsung ya, kita diskusi langsung di grup WhatsApp terutama untuk pembuatan template ini. Sekian dari saya, selamat belajar teman-teman semua. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.